Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Nggak cuma sehat, tetapi harus dalam keadaan yang baik dan tentunya selalu bahagia setiap saat. Amin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Chandra Wibowo Project. Oke, pada video kali ini masih sama, kita akan membahas seputar modul pengasuhan dan pendidikan anak. Sesi yang akan kita sampaikan adalah tentang memahami cara anak usia dini belajar. Tujuan dari video kita kali ini adalah memberikan pengetahuan manfaat permainan dan bagaimana bermain sesuai dengan tahapan usia anak, serta cara menggabungkan permainan ke dalam rutinitas harian. Berikutnya, mengeksplorasi berbagai kegiatan bermain untuk mengembangkan kemampuan pada anak. Nah, sebelum saya menyampaikan materi pada video kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah sudah dipraktekkan pada video sebelum ini? Kenapa harus dipelajari dan dipraktekkan? Tujuannya adalah untuk membantu anak dan orang tua agar menjadi keluarga yang bahagia. Jadi, jangan pernah bosan ya untuk selalu mempraktekkan. Ya, memang tidak mudah, tapi yang jelas selalu dicoba tiap hari, dicoba. Mudah-mudahan bisa terwujud ya untuk menjadi keluarga yang bahagia. Kali ini saya akan menyampaikan materi kita tentang sesi seputar memahami cara anak usia dini belajar. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kembali, permainan apa yang kira-kira Anda senangi ketika masih kecil dulu? Terus, kenapa Anda menyenangi permainan tersebut? Iya, betul. Kenapa? Karena bermain merupakan hal yang menyenangkan dan memberikan banyak manfaat bagi anak-anak dan juga tentunya pada orang tua ya. Tanpa disadari, orang tua terkadang lupa meluangkan waktu atau tidak mau bermain bersama anak karena menganggap bermain hanya membuang waktu dan tidak bermanfaat. Ingat ya, untuk anak usia dini, cara belajar yang cocok untuk usia mereka betul dengan cara bermain. Nah, untuk lebih memperjelas tentang memahami cara anak usia dini belajar, kita akan lihat nih ilustrasi video dari keluarga Ibu Lili. Silakan bisa dilihat. Keringkan bolamu dengan handuk ini, Ita. Ibu lihat, bolanya lompat-lompat. Ayo kita hitung sama-sama. Satu, Satu, dua, tiga. Anak-anak, Bapak punya teka-teki. Ita jawab ya. Coba tebak, hewan apa yang huruf pertamanya M? Senang berayun-ayun di pohon dan suka makan pisang. Monyet. Hore! Nah, pada video tadi bisa kita lihat bagaimana Ibu Lili bisa memanfaatkan waktu ketika dia sedang mengerjakan kegiatan rumah tangganya, mencuci, sambil bermain bersama anak. Ya, dengan cara tadi memantulkan bola dan belajar menghitungnya berapa kali tadi. Kemudian si bapak ya ketika bersama anak juga memanfaatkan waktu dengan cara memberikan tebak-tebakan sehingga anak bisa berpikir kira-kira apa yang bisa dijawab dari pertanyaan si bapak. Bermain bersama anak dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perilaku buruk anak. Ketika orang tua mengikuti cara anak bermain dan bersikap layaknya seorang anak yang sedang bermain,
maka akan menumbuhkan rasa percaya anak kepada orang tuanya. Dengan adanya rasa percaya diri antara anak dan orang tua, hal ini akan mempermudah saat akan membuat kesepakatan atau peraturan bersama dengan anak. Bermain bersama anak juga akan menguatkan hubungan emosi antara anak dan orang tuanya. Banyak sekali jenis permainan yang dapat dilakukan bersama anak-anak. Namun, jenis permainan ini tentunya akan berbeda dengan usianya. Mainan anak tidak selalu harus dibeli orang tua, tetapi juga dapat memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang tentunya ada di sekitar kita. Banyak juga kok permainan yang tanpa harus dengan alat. Misalkan saja dengan cara bernyanyi bersama anak, tetapi dalam nyanyian tersebut dimunculkan juga mungkin gerakan atau simbol-simbol atau ekspresi yang tentunya hal tersebut bisa digunakan untuk belajar. Misalkan saja contoh ketika orang tua mengajak anak untuk bernyanyi. Misalkan saja nyanyian tentang topi saya bundar. Itu kan terlihat juga kan? Topi saya bundar. Nah, itu kan menunjukkan lingkaran. Nah, saya dengan tangan seperti ini. Atau mungkin juga bisa juga dengan nyanyian pelangi-pelangi. Ya, di situ kan kita menunjukkan warna. Ya, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Nah, itu kita lihat kan warna merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Balonku ada 5 misalkan juga sama. Itu bisa kita jadikan sebagai alat belajar untuk anak. Bermain tidak cuma hanya istilahnya bersenang-senang saja, tetapi juga ada nilai pendidikan yang tentunya bisa dikerjakan dan diterima oleh anak tentunya. Nah, ini ada beberapa contoh permainan berdasarkan usia anak ya. Nanti bisa dijeda atau di-pause, kemudian di-screenshot ya, untuk bisa dipraktekkan dan dipelajari di rumah. Selain itu juga ada beberapa kegiatan anak dan orang tua saat melakukan pekerjaan rumah tangga sambil bermain. Nah, menarik sekali kan? Dan tentunya mudah untuk dipraktekkan. Nah, sekarang apa sih manfaat bermain bagi anak? Banyak sekali. Secara fisik jelas, mengasah kemampuan fisiknya. Kemudian anak juga bisa menjadi sehat karena selalu aktif bergerak. Kemudian secara emosi, anak akan merasa bahagia. Belajar mengekspresikan perasaannya, kemudian meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Berikutnya, dari aspek cara berpikir, ini akan memberikan pengetahuan baru bagi anak. Kemudian, belajar menyelesaikan permasalahan, belajar membuat keputusan, dan mengembangkan kreativitas anak. Manfaat dari aspek sosialnya, yaitu memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Berikutnya, dari aspek bahasa tentunya akan bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan tentunya komunikasinya. Itu tadi adalah manfaat bermain bagi anak. Bisa kita pelajari ya. Nah, berikutnya, salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak agar sukses bersekolah ataupun sukses dalam kehidupannya di masa yang akan datang adalah kemampuan berbahasa. Kenapa? Kemampuan berbahasa adalah kemampuan berbicara dan memahami apa yang disampaikan lawan bicara yang mencakup simbol, gambar ekspresi, dan sebagainya. Salah satu cara meningkatkan kemampuan bahasa anak adalah dengan sering berbicara kepada anak dan memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara. Saat berbicara kepada anak, orang tua dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari tentunya. Karena dengan demikian, anak akan lebih mudah memahami
apa yang terjadi di sekitarnya. Dan juga penggunaan bahasa daerah dapat menjadi cara orang tua untuk melestarikan adat budaya dan mewariskannya ke generasi penerus tentunya. Nah, dari itu semua muncul pertanyaan, bagaimanakah cara untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada anak? Ada beberapa tips ya untuk cara meningkatkan kemampuan bahasa anak. Yang pertama dengan cara berbicara. Gunakan bahasa sehari-hari. Tidak hanya raga saja ketika bersama anak, tapi juga dibutuhkan perhatian dan perasaan kepada anak. Yang kedua, bercerita. Bisa menggunakan buku cerita atau dengan bercerita tentang segala sesuatu yang ada di sekitar anak. Biasakan untuk meminta anak menceritakan berbagai hal yang dialaminya. Yang ketiga adalah dengan cara bernyanyi dan berpantun. Bagi anak, suara orang tua yang bernyanyi adalah suara paling merdu, yang tentunya disenangi oleh anak. Orang tua dapat bernyanyi lagu daerah sambil menidurkan anak atau di saat senggang. Selain membuat anak senang, bernyanyi dan berpantun juga dapat membantu anak mengenal bunyi dan huruf. Yang keempat adalah dengan cara menunjukkan dan menyebutkan nama benda-benda, terutama benda-benda yang ada di sekitar anak ya. Misal berupa nama benda, bentuknya, warnanya, jumlahnya, ukuran dari benda-benda di sekitar. Misalkan di samping kita ada kursi nih. Waduh, bentuknya seperti apa, Dek? Misalkan seperti itu. Warnanya apa? Besar atau kecil? Ada berapa jumlahnya? Nah, itu bisa kita praktekkan di rumah. Mudah kan? Nah, itu tadi ya, cara bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa pada anak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kita pada kali ini tentang bagaimana memahami cara anak usia dini belajar. Oke, silahkan dari apa yang saya sampaikan tadi bisa dipraktekkan di rumah ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah untuk kita membuat keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Dari saya cukup sekian. Kita akan bertemu kembali ya dalam channel-channel berikutnya, dalam sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan nggak pernah bosan. Selalu dukung channel kami untuk bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam bahagia, salam sejahtera, salam PKH. Dadah.